Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. La 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 la. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reifa Yuda Pertiwi, biasa dipanggil dengan Reifa. Saya dari Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Nganjuk. Kali ini saya akan membawakan dongeng dengan judul Kancil, Monyet, dan Jembatan. Di sebuah desa ada dua sahabat yang sangat menyayangi. Mereka adalah Kancil si cerdik dan Monyet si ceroboh. Kancil terkenal dengan akalnya sangat luar biasa. Sedangkan Monyet terkenal dengan tingkah lakunya yang lucu. Pada suatu pagi, ayam berkokok dengan sangat lantang. Cukruyuk! Dan Kancil sedang berjalan dengan senyum lebar di wajahnya. Tiba-tiba, Kancil melihat seekor monyet duduk di atas pohon. Monyet, kenapa kamu duduk di situ? Nanti jatuh loh. Ngapain aku turun dari pohon ini? Lebih baik di sini. Enak, makan pisang. Surga kebaikan hidup bakalnya. Monyet, ada yang lebih penting daripada pisang. Aku dengar dari teman-teman di desa, air sungai sudah meluap. Jadi tidak ada jembatan untuk menyeberang. Jembatan, kalau itu aku ahlinya. Bagaimana kalau kita membangun jembatan menggunakan pisang? Pisang itu bisa loh. Serius Monyet, pisang dijadikan jembatan? Serius Kancil, aku pernah lihat di televisi. Maksudnya di hutan, pisang itu bisa dijadikan jembatan. Nah teman-teman, ceritanya makin asik kan? Mari kita lanjutkan. Dengan kebingungan Kancil, Kancil pun setuju kepada Monyet. Meskipun Kancil merasa ini ada yang aneh. Kancil segera pergi mencari bahan yang masuk akal. Dan Monyet tetap bergantung kepada pilihannya. Kancil kembali membawa bambu dan kayu. Monyet, ayo kita bawa jembatan menggunakan bambu dan kayu. Ngapain Kancil? Emangnya bisa bambu dan kayu mengikuti sungai yang berliku-liku? Pisang itu bisa loh. Dengan semangatnya mereka pun melanjutkan pekerjaannya. Namun, di tengah pekerjaannya mereka terdengar suara bluk. Pisang jatuh ke sungai. Tak lama kemudian, pisang yang telah mereka susun jatuh satu persatu. Hei, apa yang terjadi dengan jembatan pisangku? Yaitu karena kamu membangun jembatan menggunakan pisang. Pisang itu hanya untuk dimakan. Begitu ya? Sebentar. Bagaimana kalau kita membangun jembatan menggunakan batu? Batu itu keras dan kokoh. Kancil pun setuju kepada Monyet. Mereka mulai mengumpulkan batu-batu yang ada di sekitar mereka. Saat mereka mencoba membangunnya, batu itu terlalu berat dan malah merobohkan jembatannya. Monyet, ini malah jadi lebih parah. Tahu gak sih? Begitu ya? Sebentar. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita membangun jembatan menggunakan daun? Daun itu lebar dan kokoh. Kancil pun setuju kepada Monyet. Mereka mulai mengumpulkan daun-daun yang ada di sekitar pohon. Saat mulai mereka menyusunnya,
semua terlihat baik-baik saja. Tetapi saat kancil mencoba melintasinya, kancil hampir jatuh ke sungai. Kancil, kamu ngapain? Monyet, kita ini sedang membangun jembatan atau taman bermain sih. Jembatan ini penting bagi kita untuk keselamatan. Saat mereka sedang memikirkan ide yang lain, tibalah seekor petani dari desa yang melihat kekacauan mereka. Waduh, kalian sedang ngapain ini? Kok bisa jadi kacau begini? Kami sedang membangun jembatan, tapi pisang, daun, dan batu semuanya gagal. Coba kita membangun jembatan secara bergotong royong. Ajak teman-teman kalian. Monyet pun mengangguk kepada petani. Oke, Kancil, kita membangun jembatan menggunakan bambu dan kayu. Pak Tani, ayo ajarkan kami. Mereka mulai membangun jembatan. Jembatan pun jadi. Kancil memberi ingatan kepada monyet. Monyet, ingat, kita harus bergotong royong. Jangan mengandalkan pisang, batu, dan daun. Iya Kancil. Bagaimana kalau pisang, batu, dan daun itu kita jadikan pesawat terbang aja? Semua orang tertawa melihatnya. Tetapi ide monyet yang tidak masuk akal, persahabatan mereka sangatlah kuat. Kesimpulan dari dongeng ini, pentingnya bergotong royong dan bekerja sama dalam menghadapi masalah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.